Lalu diam dulu. Dah. Ada burung. Ya, Tadi lu gini ada burung. Oh. Tidur terus dia jadi tidur. Salah lu. Jangan begitu. Kalau gitu loh mukanya. Ya itu keterangan nggak sih, Ja? Enggak, itu dia lagi ya gue sebut merek lagi nih Dul. Lagi dipantau itu dia malaikat maut. Astagfirullah. Ini kan kayak Mr. Bean. Kali-kali jangan gue dong yang opening. Oh, jadi siapa yang opening? Lu dong. Jadi nggak usah opening, udah aja. Jadi kita tuh kayak pakai potongan di depan, terus udah habis itu kita lanjutin. Oh. Lu ngerti nggak sih? Kayak halo guys, gitu. Balik lagi di bla 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 bla. Nggak usah. Lanjut aja Nora lu. Kayak YouTuber lu. Bacot. Mau atau apa penutup tetap yang nonton dikit. nanti kan kelihatan jadinya bedanya dulu sama yang sekarang. Asai. Sama aja. Jadi kalau sekarang yang biasa dulu dah. Iya gitu. Ya udah. Gimana dulu kabarnya di India mainnya? Nggak dipukulin polisi ya? Aja baik saja. Itu apa? Itu Cina goblok. Itu Cina. Oh iya. Oh, I'm very good nah. That's good. That's an Indian accent lah. Tapi tetap walaupun gue India tapi ada Cina-Cinanya juga. Gue mau share screen ya. Jadi gini, sambil kita nunggu PUBG. Enggak, gue udah kayak kemarin gue bilang nih, gue tuh mau share kejadian unik selama karantina. Ya, terlalu silo Ja, muka lu Ja, sumpah dah. Ini bukan maksud kurang ajar menyela nih. Tapi nggak apa-apa, dia gantengan begitu. Enggak terlalu terang ininya, jadinya. Ih, malah terang. Aduh. Ya, terserah. Lu nggak tahu sih kenapa kamarnya Reza gelap. Kenapa tuh? Biar kalau wamen bininya nggak ngeliat mukanya. Kagak Pak, gue emang suka gelap dari dulu orangnya. Oh iya. Gue nggak suka keterangan, ke tempat terang, tempat ramai itu gue nggak suka. Gue sukanya yang gelap, glow in the dark. Glow in the dark. Mukanya nyala. Hijau. Nah kalau gini gimana? Cakep. Nah better. Dah, yuk kita mulai. Jadi Jadi sesuai yang kemarin tuh sambil nunggu PUBG lo pada. Kan gue udah selesai. Gue udah cancel. Ya serius di cancel? Udah cancel gue. Nanti videonya jadi banget. Ya udah jadi gini deh. Lo bisa share nggak kejadian-kejadian yang menurut lo nih unik banget gitu, yang lu lihat video itu kan ya lu tahu lah, lu pasti banyak lah ngeliat video-video ini selama karantina COVID ini kan. Gue nonton. Lu ada nggak yang menarik? Terus nanti kita komentarin gitu. Menurut lu gimana nih? Gitu. Ini kenapa kepala gue kebalik? Kayak monyet. Kayak monyet bukan di pohon. Kenapa kepala gue kebalik ya? Nah, gini baru benar. Gimana? Mana yang video yang gue gue contohin satu ya, gue share screen dulu ya. Ya, monggo duluan. Menurut lo, gimana dengan kejadian di Meksiko ini? Ya, silakan di play. Naik pesawat. Wow. Anjay. Dan dia main tembak-tembakan. Tebak-tebakan. Itu patung Bunda Maria. Bukan dong. Itu pastur kan? Iya. Ya, jadi itu gua kasih gambaran. Jadi itu pastur. Ya kan, lu tau lah Amerika Latin kan emang
ya gitu deh. Ya gitu Nah, lah. terus dia Kristennya kan yang ala lama gitu kan. Gue gak ngerti sih ala baru apa lama. Terus dia bawa patung Bunda Maria. Terus pasturnya itu naik helikopter itu ngebacain supaya si COVID-nya itu hilang, bro. Laser-laser itu tadi ngapain? Ya itu jadi meme orang gitu karena dia ibaratnya itu lagi nembakin si COVID itu biar hilang gitu. Oh, ceritanya COVID ini tuh setan, jadi dirukiah. Iya, gitu. Itu salah satu yang unik sih kalau menurut gua. Waduh, berarti. Dia nge-lag. Bukan internetnya tapi orangnya. Gimana ya kalau pakai hand sanitizer dulu sebelum ngocok mata, ya. Oh iya, gue lupa. Dia udah PDP dulu. Oh, udah. Astagfirullah. Itu bukan hand sanitizer itu mah. Dia udah PDP. Percuma pakai hand sanitizer. Tolonglah, ini semua umur yang nonton. Oh iya, ini kan belum diambil. Oh iya benar. Gue mau ambil hand sanitizer. Wih, ambil dulu dong, baru kocok mata lagi. Itu, anjay. Bentar ya, gue mau liter dong. Cuci tangan dulu. Oh iya, cuci tangan dulu. Cuci tangan bukan pakai air, tapi pakai hand sanitizer. Boleh. Iya. Orang haya emang. Harusnya main. Itu buat kumur-kumur sih biasanya. Berarti mouth sanitizer. Sanitizer. Kan sama aja kayak Listerine ya. Oke, gue di belakang saku. Listerine habis ini berarti bayar ke kita. Widih. Iya dong. By the way, itu tadi salah satu yang unik dari Reza ya tadi ya. Dia di Meksiko ada seorang pastor yang sampai bawain patung itu. Gue takut salah nyebut ya. Pokoknya itu Inggris tadi sosoknya patung lah ya. Patung itu ya mendoakan sumpah Tuhan semoga corona lenyap lah. Tapi menurut lu itu lebay nggak? Enggak lebay juga sih Pak, karena kan keyakinan orang itu ya, seperti kata psikologis gitu. Kalau kita yakin, justru membuat psikologis kita itu juga jadi pede, jadi lebih ini. Justru virus ini juga jadi nggak terlalu yang gimana. Justru malah kalau kita terlalu ketakutan berlebih, kita ini itu kan menurunkan imun. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah. Ya lebaynya kenapa dia harus naik helikopter ya? Nah. Soalnya kita nggak ada bajai. Sekarang lu percaya kan dulu omongan gue kan dulu? Lu percaya omongan gue kan? Dia retorikanya bagus. Cuman kopong sebenernya. Iya. Itu dia yang bikin gimana gitu ya. Gue susah gitu untuk bilain dia tuh susah. Jangan. Susah buat bilain dia tuh. Ya, jadi kalau menurut gue sih itu kan setiap agama ya beda, kayak mungkin sama aja kayak di Indonesia kan waktu itu baru mau masuk atau belum masuk kita harus doa kunut lah segala macam kan untuk menangkal. Ya, mungkin sama aja kayak gitu. Menurut gue nggak ada yang salah. Cuman jadi apa namanya random banget gara-gara dibikin meme kayak gini. Kenapa mesti Star Wars gitu? Ada laser-lasernya. Cuman juga di Indonesia juga sempat ada kan berita siapa gitu yang bilang katanya corona bisa disembuhkan dengan ruqyah. Oh itu. Itu gue nyangka sih. Ibu-ibu. Kalau nggak salah ibu-ibu tuh. Jadi apa ya? Jadi kayak dibilang logis juga susah, dibilang masuk akal juga agak susah, karena kan corona ini bukan setan. Nah kan kalau gue nggak ngerti ya itu. Yang itu katanya kan apa? Ya balik lagi itu mungkin dia berpikiran bahwa corona ini wabah yang diturunkan oleh Tuhan, gitu. Makanya dia kalau orang yang banyak dosanya mungkin akan kena azab dari Tuhan. Mungkin itu logiknya. Kalau gue kan selalu berpikir positif ya, nggak pernah negatif gitu sama orang. The logic man, ya, the logic man. Dia orangnya pikirannya plus. Gue selalu logik aja gitu. Cuman yang gue bener-bener nggak habis pikir tuh
statementnya si siapa jubir presiden apa menteri kesehatan itu yang bilang yang kaya lindungin yang miskin jangan menulari yang kaya gitu ya kalau nggak salah, gue lupa deh kalimat pas itu sih sempat yang gue bener-bener nggak intoleran banget sih. Itu salah banget sih gue bilang. Bawa-bawa status sosial gitu ya. Betul, karena bisa kita tahu bahwa orang yang tersebar corona itu gini, ini kan pandemik ya. Yeah. Ini yang bisa menularkan pandemik ini adalah, dan yang lo tahu, corona itu kan menular melalui manusia, betul? Betul. Ya, terus itu ada di luar negeri. Yang bisa menularkan atau membawa virus itu adalah orang yang sering berpergian ke luar negeri. Betul. Mungkin nggak sih orang miskin ke luar negeri? Kan nggak mungkin. Dan lo bisa tahu menularkan penyakit itu bukan dari orang miskin ke orang kaya. Ya lo bisa tahu lah. Ratu Elizabeth, Pangeran Charles saja kena. Dia bergaul gitu sama orang miskin. Di lingkungan kerajaan ada orang miskinnya. Kan kita nggak tahu. Yang dia mau makan aja, Tom Hanks saya kena gitu. Gue nggak setuju banget sih sama statement itu. Komeng kena? Apa tadi? Komeng kena? Tom Hanks. Oh, Tom Hanks. Tom Hanks. Menurut gue itu yang paling fatal di Indonesia. Salah satu statement yang paling fatal. Ya. Dan salah satunya lagi juga waktu itu ada suatu pihak ya pasti banyak yang tahu juga yang bilang Indonesia bebas corona. Itu karena ada kiai yang selalu doa. Ya, itu agak susah diterima sih. Kalau gue gini, balik lagi gue nggak mau berpikir negatif. Mungkin dia ya kita bisa sebut wakil presiden lah waktu itu kan yang bilang Pak Ma'ruf Amin itu yang ngomong. Mungkin dia mengeluarkan statement itu supaya masyarakat tuh nggak panik gitu. Jadi tetap ya mungkin caranya dia untuk menenangkan masyarakat. Tapi kalau menurut lo oke. Tapi kalau menurut gue pribadi bukan seharusnya kita bilang Indonesia bebas corona karena seperti yang kita tahu corona aja itu tidak pandang bulu. Mau yang kaya kek, mau yang miskin kek, mau yang sarjana. Memang selama ini corona itu nggak ngeliatin bulu sih. Dia itu dari mata atau dari mulut, nggak dari bulu sih. Bulu nggak dul, bulu nggak. Aja ya. Jadi emang dia nggak pakai bulu emang. Dan dia juga nggak menyerang bulu, tapi ke paru-paru dia itu. Bentar, mendingan gue berhenti kuliah, gue balik ke SD deh. Nggak gitu, Dul. Ini ya, percuma nih, gue mau ambil S1 percuma nih jadinya nih. Lu jahat lu. Dia kan jadi ngerasa sia-sia S1-nya. Ya. Balik lagi. Ya, jadi kan gini. Udah lupa. Enggak. Gue agak harus berhati-hati nih ngomongnya. Jadi gini loh. Kita kan tahu si virus ini dari manusia ke manusia nularinnya. Gue punya KFC bucket loh, baru beli tadi. Lo mau nggak? Bangke emang. Ya, iklan dong goblok. Oh iya, kita belum ada ini kok, nggak apa-apa. Abis ini kita dibayar sama KFC. Itu tadi kita literin udah. Oh iya benar. Banyak ya. Nah, jadi maksudnya gini loh. Kalau misalnya memang tidak mau membuat masyarakat panik, harusnya tidak bilang seperti itu. Karena siapapun bisa kena. Negara mana sih yang kebal sama virus? Negara mana sih yang kebal sama pandemik? Toh, di suatu negara itu isinya ya manusia-manusia juga. Dan corona ini nularinnya ya manusia lagi gitu. Nggak bisa dibilang seperti itu. Yang kalau menurut gue yang harusnya dilakukan, ini gue lebih setuju yang waktu itu Dr. Tirta bilang. Jadi, kenapa bilang Indonesia bebas corona? Kenapa nggak bilang kalau misalnya, ayo bersiap untuk corona gitu maksudnya. Maksudnya bersiap untuk corona tuh kita ya mulai sebelum masuknya wabah ini banyak dan seperti sekarang yang kita tahu
yang kita bikin selama kita bikin video ini aja nih, sekarang ini kita bikin video, ini udah mencapai angka 4.000-an. 4.500. Ya, sudah capai angka 4.500. Nih, gua kalian share juga. Nah, ini udah, nih, last update 13 April 2020. Kasus terkonfirmasi COVID-19 nasional itu 4.557. Ini pun yang hanya terdata. Coba yang belum terdata, coba yang belum lapor, coba yang sudah menimbulkan gejala tapi dia belum lapor. Gue nggak yakin sih kalau ini cuma 4.500. Zamannya Bang Roma aja. Bang Roma. Zamannya. Itu kok ada history fact taxi, Dul? Mana ya? Mana? Itu tadi yang 4.000 berapa 4.000 berapa tadi? 4.557. Yeah. Itu yang tadi Abdul bilang, yang baru terdata. Masih banyak yang belum terdata, yang belum dilaporkan dan segala macam. Jadi teringat lagunya Bang Oma gue. Zamannya Bang Oma masih muda, kan? Itu nyanyinya udah 200 juta penduduk Indonesia gitu kan. Itu 200 juta zaman Bang Roma masih muda. Ini Bang Roma udah hati-hati nih, ya kan? Udah berapa ratus juta nih. Udah banyak gitu. Jadi yang harusnya dilakukan adalah kalau menurut gue ya yang harusnya dilakukan adalah kasih tahu ke masyarakat, kasih tahu himbauannya seperti apa, terus kasih tahu gaya hidup sehatnya seperti apa, dan gimana cara mencegahnya itu seperti apa. Harusnya tuh seperti itu dari awal. Bukan bilang Indonesia bebas corona, malah makan muntah sendiri jadinya gitu malah. Nah, itu kan kalau kita flashback kan ya, berarti kan yang happen is happen gitu. Terjadi. Gua kalau main PUBG tuh suka di flashback sama orang, nggak bisa lihat gua. Itu flashback. Itu flashback. Tuh ayam kalau bisa ngomong juga nabok tuh. Jangan sampai gue jadi kilat nih. Flash Gordon. Abdul nggak tahu Flash Gordon. Si Abdul yang nggak tahu Flash Gordon. Iya, nggak tahu. Ntar lu search di YouTube Flash Gordon. Yang mukanya kayak Cipta. Jalan. Flash Gordon. Iya. Coba lu tampilin. Kayak Cipta, lu cocokin dah. Lu share screen. Agak. Biar yang teman-teman kita nih yang muda-muda bisa lihat ya. Apa sih Flash Gordon? Nih guys, yang namanya Flash Gordon. Itu dia. Ya kan kayak Cipta kan? Sialan lu. Ini kita kapan ini begini mah? Oh, Flash Gordon. Ini film tahun 80-an dulu. Oke. Enggak, gua belum lahir ini. Di bawah 90. Wih. Abang lu pasti tahu sih dulu. Zaman dulu pose kayak gini tuh heroik banget ya. Ikan main. Keren banget gitu. Zaman dulu tuh gagah banget pose kayak gini. Sekarang gua tanya, Cip. Tadi kan lu ngomong. Abang lu pasti tahu sih, Dul. Kan nggak punya abang. Setahu gue punya adek Atun. Sama Om Mandra. Iya. Ada. Dia pasti punya sepupu dong. Masa nggak punya ya kan? Mandra kan kagak pernah nonton. Itu Mandra makan omnya. Sepupunya si siapa? Caak ya? Nggak tahu. Caak siapa lagi? Iya. Ini balik lagi nih ke pembahasannya tadi. Serius lagi. Oke. Itu kan udah yang lalu ya. Udah yang lalu. Maksudnya statement-statement, kemudian apalah yang sudah salah dilakukan oleh pemerintah, ya sudah. Sekarang sudah terjadi gitu kan. It's happen gitu kan. Kita tidak bisa salahkan. What we have to do? Iya, sekarang apa yang harus kita lakukan? Sedangkan gue sendiri aja pribadi pernah ngalamin, ngingetin nih salah satu keluarga gue untuk udah jangan dulu pergi ke sono gitu kan. Tapi dia bilang kekeh, dia tetap mau pergi gitu kan, sampai akhirnya gue bilang dia sampai dan jawabannya dia adalah sakit dari Allah, dia bilang gitu kan. Kalau emang udah saatnya gue kena ya kena, tapi kalau emang Allah bilang gue belum kena kun fayakun, kata dia gitu. Gue bilang sama dia, gue ingetin, oke,
amit-amit nih, kun fayakunnya lu kena. Gue bilang gitu. Lu masih punya anak bayi, lu punya bini, nah lu main ke rumah gue punya anak, gue punya istri, ya kan? Terus lu nularin nih ke gue pada. Bagaimana nih? Gue bilang gitu. Sampai akhirnya dia baru berpikir, oh iya, gue punya anak kecil gitu kan. Oh, berarti dia sebelumnya nggak mikir. Nggak mikir. Nggak mikir dia. Kalau dia punya anak itu dia nggak mikir. Dia mikirin lebih ke egonya dia sendiri. Gitu. Yang penting gue have fun, keluar, santuy. Gitu. Iya gitu. Gue udah bilang gitu, baru akhirnya dia berpikiran. Dan saat ini tuh masih banyak banget orang-orang yang masih egois, yang dia, ya gue setuju sih sama yang ada komika ya, yang bilang, kalau lu mati sendiri nggak ape-ape gitu kan. Tapi ini lu ya, jangan ngajak-ngajak gitu. Iya, gitu. Itu kan yang sebenarnya kita mau hindari. Kenapa sih kita harus nurut nih, stay at home dulu? Kadang-kadang masih banyak yang belum sadar bahwa dengan kita di rumah itu memang tidak menutup kemungkinan kita tidak tertular gitu ya. Ya. Walaupun kita di rumah aja, ada artikel yang ibu-ibu dia udah karantina diri di rumah, tapi dia tetap kena dari tukang sayur katanya. Ya. Ya kan, ya itu baru kun fayakun deh. Kita yang penting udah berusaha ya kan, tetap kena ya udah. Baru itu dia kena dari uang kembalian. Iya, istilah kata kan dia udah berusaha nih diem di rumah, ya kan. Memang tidak menutup kemungkinan kalau kita diem di rumah jadi nggak ketularan ya, enggak. Tapi setidaknya meminimalisirkan gitu kan. Oh ya. Kalau baik. Nurunin kurvanya lah. Iya, poinnya itu. Ya, ada ya itu juga sih yang memang harusnya kita jaga tuh itu kurvanya. Karena kan kalau tenaga medis juga nggak pribadi gue ya. Terbatas. Indonesia itu yang kena pribadi itu udah di atas 20.000. Menurut gue pribadi. Kenapa bisa gue berpendapat segitu banyak? Pertama, di Indonesia baru akan ada 18. Ya kan, peralatan baru yang akan kita miliki untuk tes. Satu alat itu 500. Kalau dikali 18 berarti kan 9.000 kan. Ya. Itu presiden sendiri yang tadi sore bilang. Nah, 18 alat itu adanya di mana? Kalau 18 alat itu tersebar di seluruh Indonesia, nggak cukup. Taruhlah di satu provinsi satu. Provinsi kita ada berapa? Ayo berapa, ayo. Ya, pokoknya banyak. Ya, banyak kan? Dari satu komplek aja itu udah 500 orang. Baru satu komplek loh. Yes. Belum perkampungan. Perkampungan ada berapa kepala keluarga, ada berapa penduduk di sana. Jadi menurut gua agak lambat sih Indonesia untuk penanganan ini, karena dari awal pertama kita nggak siap untuk defend. Terus gue setuju sama dokter siapa tuh? Tirta. Gue lihat acaranya Deddy Corbuzier tuh, podcastnya dia sama dokter yang cewek. Itu bagus. Dia bilang rapid test itu nggak bagus gitu, karena rapid test itu baru teruji setelah lu kena. Jadi lu harus kena dulu, baru kelihatan imun lu ada perkembangan nggak untuk melawan tuh virus. Itu rapid test. Ini menurut dia lu ya. Yang bagus itu sistemnya swab. Swab itu benar-benar dari lidah lu air liur lu diambil, dites, lu ada nggak virus di situ. Emang kalau ini kita juga sekalian ngasih tahu juga nih ke yang nonton nih, rapid test itu kalau menurut lu itu seperti apa, Za? Nah, kalau rapid test yang gue tahu, ya gue bukan ahlinya sih ya. Ya. Rapid test itu kan diambil dari sampel darah apa gitu. Gue nggak ngerti juga sih, karena gue belum pernah di rapid test juga. Tapi yang jelas rapid test itu keluarnya lama. Kenapa bisa lama? Karena dia itu ngelihat dari hasil lu udah kena apa belum. Kalau lu udah kena, dilihat imun lu bisa bertahan atau enggak. Makanya rapid test itu keluarnya lebih lama kalau menurut si dokter ini.
yang lebih cepat itu swab, karena swab itu benar-benar dari hanya diambil sampel dari diri lo, entah itu air liur lo atau apa, dilihat apa di situ ada corona atau apa. Kalau ada, lo bisa langsung apa istilahnya orang dalam pengawasan, ODP ya. Ya. Tuh, jadi hasilnya akan lebih cepat. Bang Cip, lu kayaknya itu mic-nya angin semua deh. Agak. Biar kelihatan gitu suasana gue lagi di pantai. Alah. Oke. Udah. Terus satu lagi deh. Fenomena. Kita bahas fenomena aja. Fenomena yang lucu itu. Tapi bentar, gue tambahin bentar. Untuk yang rapid test, gue udah cari. Ini dapat di theconversation.com. Itu memang untuk rapid test itu sampel yang kita ambil itu adalah darah. Jadi. Nah, benar ya berarti darah, ya. Iya, sampel darah yang diperiksa gitu. Jadi dilihat darah putihnya sama darah merahnya itu bagaimana. Jadi kayak berarti gue pakai alat itu loh yang buat buat diabetes gitu kan. Tahu. Kayak gitu nanti baru dites, dan itu berarti kemarin nggak cepet keluarnya, itu lama. Berarti kemarin gue salah tesnya. Lu ngetes apa? Lu ngetes apa? Lu masuk CPNS? Bukan. Tes darah juga, tapi darah putih itu yang berlebih yang harus dibuang gitu. Oh, bukan darah muda ya? Bukan, darah muda. Karena Anda sudah tidak punya darah muda. Iya. Maaf loh. Aduh, ini gue kurang ajar sih sama orang tua. Enggak. Oh, jelas nggak lihat rambut gue sih masih hitam pekat, nggak yang kayak kelihatan. yang di sebelah sini. Yang ini itu hitam yang lu tunjuk hitam. Oh hitam ya. Di sini. Di ya. sini. Yang lu tunjuk itu pintu. Oh, pintu gue. Orangnya nggak ada tuh. Nah, itu baru ngomong. Asik banget itu. Gila. Minumannya sadis. Bede. Ini tuh buat ngilangin corona, bro. Paling dalamnya Sprite. Kenapa bisa? Apa? Begitu lo minum, corona kan akan nyemplung ke cairan-cairan tersebut. Jadi dia celeng, bro. Dia nggak punya akal dan pikiran. Kan corona itu pinter, bro. Dia bisa ngehack sistem imun kita. Lu boleh cek deh. Saking pinter virus ini karena dia bisa ngehack sistem imun kita. Dengan kita memasukkan minuman-minuman beralkohol, otaknya dia tuh jadi nggak waras gitu. Jadi itu benar. Jadi teler gitu. Jadi aduh gue mau ngapain nih? Gue depan. Bisa bro. Jadi bisa. Tetangga gue juga gitu, gara-gara orang minum begituan, coronanya hilang. Oh bisa? Iya, karena dia lupa naruh di mana. Oh iya. Kuncinya kan corona 98. Iya. Oke, berarti kesimpulannya dari pembicaraan kita hari ini adalah untuk menghilangkan corona. Untuk menghilangkan corona, kita harus membuat corona itu celeng. Jadi dia celeng. Balik lagi, bro. Mau ngapain? Ini fenomena menurut gue nggak tahu sih ya. Ini kalau di netizen online itu dia nyebutnya dan sebagainya lah. Gue nggak ngerti sih. Tapi lu pasti tahu lah. Ada 10 kelompok yang mengatasnamakan dia adalah BEM. BEM dari beberapa universitas, dan dia mengkritik penurut dok. Ya nge-lag, sorry. Dari BEM itu benar-benar perhimpunan BEM tersebut tidak punya rasa keprimanusiaan gitu. Karena mereka itu ditempatkan di hotel itu sebenarnya bukan hotel bintang 5 gitu. Memang mau ditempatkan di hotel bintang 5, cuman lokasi hotel bintang 5 itu jauh dari tempat kerja mereka. Akhirnya mereka yang terdekat, yang terdekat itu hotel bintang 3. Itu mereka di situ tuh bukan liburan, sedangkan si mahasiswa BEM ini bilangnya bahwa liburan dan lain sebagainya. Nah, ternyata pada saat keesokan harinya kan banyak tuh BEM dari
universitas-universitas yang dicatut itu mengklaim bahwa mereka bukan bagian dari BEM kampus tersebut, bahkan rektornya sendiri ada yang tanda tangan. Bener nggak? Yang dari UNJ, ya kan? Rektornya tanda tangan, segala macam. Itu kacau sih. Kayaknya gue tahu nih. Itu kacau kan. Terus, apa namanya, yang lucu itu salah satu peserta BEM itu, keesokan harinya diwawancarain kan, di interview sama salah satu media, terus dia bilang gini, kita disuruh untuk mengucapkan kalimat tersebut oleh satu media, kan lucu. Ya sih lu disuruh hal kayak gitu lo mau? Gue tahu ini gue tahu. Nah ini gue nggak tahu nih. Nah lu mesti cari tuh. Ada. Itu ya, di Jagat Raya itu rame banget tuh. Kalau gue pribadi gue share. Gue tahu tempat itu. Gue tahu kan, Del. Itu menurut lu gimana, Del? Gini. Itu gue tahu. Gini. Kalau gue pribadi sih saat ini nih sekarang, gue malah lebih setuju sama Mak Lambe Turah, yang dimana dia bukannya apa-apa gitu. Maksud gue setuju dengan kebijakannya dia bahwa kemarin-kemarin itu dia kalau nge-share kan politik lah, apalah. Ini bukan Mak Lambe Turah yang gosip ya. Cuman pada saat ini dia langsung stop semuanya dan dia lebih terfokus untuk nge-share negara mana mengatasi coronanya bagaimana, negara mana menangani pasiennya biar menjadi contoh. Iya gitu dia, dan maksud gue saat ini itu ya kita sih nggak usah musingin masalah ada grup mana apa kayak gitu saat ini. Ini bukan grup ya, sekali lagi nih, sorry gue potong. Ini bukan grup, tapi gue ngebahas fenomena yang terjadi di belakang ini kok lucu gitu, kok banyak. Iya betul, gue sih setuju. Kok banyak gitu yang kayak gini, aneh gitu. Iya, cuma maksud gue kalau untuk masalah ngomongin fenomena, kita mendingan fokusinya lebih ke apa ya? Misalnya nih kayak kemarin ada penolakan jenazah, itu fenomena tuh gue setuju. Itu namanya fenomena tuh. Kan ya gimana sih dia udah berjuang buat orang yang sakit. Mungkin kalau amit-amit tuh dari orang yang nolak itu keluarganya kena, bagaimana nih coba ya kan? Sedangkan yang ngerawat si perawat ini, terus dia mau dimakamin ditolak. Dan itu nggak hanya kejadian di satu tempat, tapi ada beberapa tempat yang sampai kayak begitunya gitu kan. Itu sedih banget gitu. Dan balik lagi ya, this isn't politik, tapi maksud gue setuju dengan kalau misalnya dinyatakan mereka itu pahlawan pada saat ini. Yep. Gitu. Kita memang nggak sepahlawan, bukan yang berperang. Ya kita memang bukan pahlawan, ini mereka dalam arti harus berperang melawan negara lain atau musuh. Tapi dengan saat ini mereka berjuang, ya dia yang gugus depan, bener-bener paling depan. Gua aja yang kerja di sebagai satu perusahaan sebagai sourcing, gue harus ketemu orang itu deg-degannya kayak apaan tahu, karena gue nggak tahu orang yang gue hadepin ini kena atau tidak. Sedangkan perawat atau tim medis ini kan udah tahu mereka berurusan dengan yang emang lagi sakit nih gitu, dan mereka punya keluarga. Dan gue pernah baca satu artikel yang itu sedih banget, yang si ibunya itu video call sama anaknya. Anaknya masih bayi ya, seumuran anak gue lah. Jadi itu yang bikin gue makinan sedih gitu ya, kalau kebayang itu istri gue gitu, karena ini perawatnya cewek, dia video callan sama suaminya, sama istrinya, sama anaknya gitu kan. Jadi cuma bisa nangis, cuma bisa lihat dari jauh gitu kan. Dan dia belum bisa pulang. Iya, karena dia takut ngebawa ke rumah. Gitu. Dan sekarang ketika mereka gugur, jenazahnya ditolak. Na'udzubillah min dzalik. Jahat banget tuh orang-orang yang begitu tuh. Kalau menurut gue sih gini ya. Kenapa dia bisa nolak tuh jenazah? Gue nggak berpikiran dia jahat sih. Mungkin dia punya rasa ketakutan yang berlebihan. Kenapa dia punya rasa ketakutan yang berlebihan? Karena mungkin edukasi yang dia terima tuh kurang, bahwa kalau lo bisa ngejaga lingkungan lo bersih dan lain sebagainya, lo bisa meminimalisir untuk dapat terkena dampak dari si virus corona ini.
Itu sih menurut gua. Jadi gua nggak bisa nyalain juga. Toh juga ini terjadinya kan di salah satu desa gitu kan yang ada di Jawa kalau nggak salah. Dan itu ya bukan orang-orang yang, ya gue yakin sih, gue berani taruhan dia bukan orang yang baca koran atau dia lihat berita, mungkin dia lihat beritanya sekilas-sekilas dan dia itu lebih percaya kepada omongan orang. Iya. Kan biasa nih kalau yang nggak mesti ibu-ibu sih, bapak-bapak juga kan kalau udah ketemu. Dan sekarang itu asal lo tahu, rata-rata yang namanya bapak-bapak, contoh lah bokap gue itu udah PhD Corona dari Universitas WhatsApp, men. WhatsApp grup ya? Iya, dari WhatsApp grup, men. Itu udah PhD. Ya kan, udah lewat master, men. Itu udah S3, men. Itu dari Universitas WhatsApp. Gitu. Jadi, ya kalau orang-orang seumuran bokap gue gitu, itu kan udah susah milah mana hoax, mana yang enggak gitu. Mereka lebih nelan mentah-mentah gitu. Nah, gue yakin orang ini kenapa dia nolak jenazah itu karena mungkin dari berita-berita yang nanti bisa nularin segala macam. Gue boleh cerita sharing sedikit ya. Ya. Jadi ceritanya gue itu tergabung di grup WhatsApp-nya sekolah anak gue. Jadi lu udah PhD juga nih masalah corona nih. Iya. Ntar dulu. Ntar dulu. Dengerin dulu. Anak gue kan masih PAUD kan. Ntar dulu, gue nggak boleh pakai ini ya. Gue harus pakai hand sanitizer dulu. Jangan sering-sering pakai hand sanitizer juga, Malih. Begini. Gak. Nah, terus ada ibu-ibu tiba-tiba dia nge-share ya kan. Balik lagi ya, ini no politik ya. Dia nge-share masalah yang napi. Gitu kan. Hari ini dibebaskan 200 sekian napi dari Tangerang. Gitu kan. Yang berapa ribu narapidana dibebaskan. Kalau ini karena lingkungan gue di Tangerang, dia ngomongnya berapa ratus, kalau nggak salah sekitar 270 something napi dilepas dari lapas Tangerang, dia bilang gitu. Itu cuma yang di Tangerang. Harap hati-hati, waspada, bla 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 bla. Di situ gue gerah, gue biasanya nggak pernah komen secara yang laki-laki, cuman gue doang di grup itu. Bentar bro, sendiri bang. Bentar bro, gue tahu lu kenapa gerah, mungkin lu nggak ngidupin AC atau kipas. Iya. Waktu itu iya, gue lagi nabung. Gue lagi nabung. Itu pasti gerah sih. Iya, gue lagi nabung. Logic man loh. Bisa logic man. Betul, itu betul. Itu betul. Benar itu. Tapi lama-lama sebel juga. Akhirnya gue ikutan komen dong di situ. Komen. Komen lagi gue lempar pakai Yamaha lu. Iya bener tuh komen. Terus akhirnya gue komen di situ, gue bilang assalamualaikum Bu ini, gue bilang gitu. Waalaikumsalam. Pak Haji dong. Gue bilang mohon maaf nih, saya sih setuju untuk himbauan kita berhati-hati, waspada, itunya gue setuju. Nah, tapi ketika ibu mengatakan ada data sekian, gue bilang gitu kan. Ini gue menyambung dari ceritanya Reza yang tadi nih, yang masalah grup WhatsApp. Data sekian, itu datanya dari mana ya Bu? Mohon disertakan linknya, sumber datanya, gue bilang gitu. Jangan kita share data tanpa kita tahu data ini dari mana, gue bilang gitu. Kalau memang nggak ini, itu berarti sama aja ibu menyebarkan hoax ataupun kepanikan, gue bilang gitu. Dia balas di grup itu, dia bilang, oh enggak kok, ini benar, saya dapat ininya dari Babinsa, kata dia gitu kan, dari suami saya, kata dia gitu. Suami ibu dari mana? Dari Babinsa, di grup WhatsApp-nya, kata dia gitu. Grup WhatsApp lagi ya kan. Yoi. Gue bilang sekarang itu banyak yang PhD Corona bro, dari Universitas WhatsApp. Iya, terus akhirnya gue pancing ya kan. Gue bilang sama dia, gue bilang begini, oh gitu Bu, kalau boleh tahu Babinsanya ininya di mana, nomor ininya siapa, berapa, namanya siapa. Saya punya channel untuk bisa cari tahu, tapi biar saya yang cari tahu. Gue bilang gitu, padahal kan gue nggak punya ya.
Abis itu selesai dia nggak komen-komen lagi. Saya tuh ibu-ibu konsultasi dulu sama gua. Kalau konsultasi sama gua kasih tuh. Nggak, Ya abis itu dia dia nggak berantem. punya, Bu, dia bohong doang. Dia berantem abis itu sama suaminya kali ya. Ibu ngapain sih kayak gitu nge-share. Jahat ya gue. Tadinya mungkin si Maafin lakinya ini cuman mau nakutin bininya doang. Iya bener. Di-share ke grup. Iya. Gue bilang gitu kan. Terus akhirnya banyak ibu-ibu yang lain tapi ngedukung gue gitu. Bilang, iya kalau share Iya benar. kasih ininya dong, ngasih ininya dong, kayak gitu-gitu. Ya itu Tapi gini ya. Kalau menurut gue, Cip, gue nggak tahu ya, kalau menurut gue pribadi lo salah. Lo salah. Kenapa gue bisa bilang lo salah? Karena lo negur di depan orang banyak. Di grup itu. Gue kalau gue pribadi ya, ini terserah sama pandangan lo. Tapi kalau gue pribadi ada di posisi lo, gue lebih seneng japri. Gini masalahnya, gue hanya mau mengedukasi untuk di grup itu semuanya, bukan cuma buat ibu-ibu itu doang, tapi buat yang ada di grup yang ada di situ, bahwa pelajaran buat semuanya bahwa kita jangan main asal share, gitu loh. Kita harus cari tahu dulu. Dan itu gue nggak nyerang dia secara pribadi. Ngerti. Maksud gue gini, kalau yang sepantaran kita, aja kadang kalau lo tegur di grup, dia punya rasa gini loh, di dunia ini kan ada yang seneng, ada yang benci, ya ada yang berseberangan sama kita. Begitu ada orang yang berseberangan sama kita, ada tipe orang yang counter, gitu. Bukan dia defend gitu. Ada yang defend, ada yang counter. Kalau misalnya di grup itu kan sama aja kayak lu mempermalukan orang kalau misalnya seorang itu salah. Gitu. Kalau gua pribadi lebih suka apa? Japri dulu, bro. Ini lo bener nggak, atau Bu? Ini beritanya bener nggak? Kalau misalnya hoax, dicek lagi dan lain sebagainya. Nanti kalau misalnya dia udah teredukasi secara personal, Bu, ini saya balas ya di grup. Gue lebih sering kayak gitu. Contoh di grup keluarga, ya banyak yang tadi gue bilang, di grup keluarga gue banyak yang PhD lah, ya lebih pintar dari gue masalah corona kan. Itu dan umurnya banyak yang di atas gue, gitu. Pada saat mereka salah, gue japri. Begitu gue japri, ya kita debat tuh. Tapi orang lain nggak tahu. Jadi gue tidak mempermalukan dia kan. Debat segala macam, akhirnya clear. Kayak biasa lah, kayak gue debat sama lu kan, kita selalu perang data dan argumen kan. Betul, dan harus itu dong. Setelah clear, gue akan balas di grup. Balas di grupnya apa? Hati-hati kalau misalnya share berita ini hoax, nanti bisa kena pasal. Biasanya sih gue cuma cukup balas itu aja. Terus nanti si orangnya biasanya akan nimpalin tuh, oh iya maaf dan lain sebagainya. Itu sih yang gue pernah lakukan. Kalau itu gue setuju. Kalau gue mau mendebatkan, bentar dulu, lu jangan makan. Lu dari tadi gue ngobrol sama Cipta, lu diem. Ya lagian gue tadi mau ngomong tapi dipotong mulu, tuh kan jadi curhat. Tapi kalau gue di situ, gue nggak ada satupun kata yang menjatuhkan dia ataupun membuat dia jadi gimana. Tapi tujuan gue di situ adalah karena mumpung sekalian nih di grup itu kan nggak cuma satu orang, mengedukasi teman-teman yang lain. Di sini kan gue bilang ibu-ibu karena kan ininya ya orang tua dari teman-temannya si Cila. Kalau dibilang ada yang lebih tua ya mungkin ada, tapi nggak jauh lah. Secara ini sepantaran nih sama gue gitu usianya. Bahkan gue bisa dibilang dituakan lah karena gue lebih tua di situ. Yang lain kan istri-istri ini kan usianya muda-muda nih gitu. Yang ya masih sepantaran lah sama Hera, bahkan di bawahnya di bawahnya istri gue ataupun sepantaran sama istri gue gitu. Nah, di situ gue juga dengan sopan kok, maksudnya mengedukasi ke teman-teman yang ada di grup itu untuk kita harus hati-hati nih karena udah ada undang-undangnya juga kan, apalagi
untuk masalah corona nih. Corona kita bagi-bagi link itu benar-benar harus hati-hati karena kan sangat-sangat dipantau nih gitu kan. Jangan sampai kita nyebarin berita tentang corona. Jadi kalau gue cuma ngasih ke satu orang, kalau gue memang mau berargumen. Saat itu gue nggak berargumen. Gue kan bilang setuju untuk kita harus hati-hati dan segala macam. Tapi angka ini dari mana gitu. Akhirnya gue ngasih link yang benernya, gue kasih link bahwa benar ada dibebaskan tapi jumlahnya nggak seperti yang dia sebutkan gitu sih. Nah, balik lagi, kalau menurut gue ada beberapa poin yang lo salah pada saat lo nanya nomor ID-nya berapa dan lain sebagainya karena lo punya channel. Itu sih menurut gue salah satu yang salah sih ya. Ya gue salahkan lo, ini pribadi gue sendiri ya. Kenapa? Ya karena kan pada saat contoh gini, gue punya kenalan ini, siapa namanya? Gue juga punya nih. Coba gue cek bener nggak? Jadi kesannya tuh kayak, wah, gue bohong nih. Pada saat lo ketahuan lo bohong gitu atau ada yang ketidakbenaran dari statement lo, pasti kan ada perasaan malu. Pada saat lo malu, lo akan kesel dengan orang yang sudah memperlakukan lo kayak gitu. Itu But pribadi gue ya. Iya benar, but at least itu akan jadi pelajaran buat dia bahwa oh iya ya gue nggak bisa sembarangan nge-share nih di grup bahwa ada orang lain gitu kan. Jadi kalau gue lebih sukanya personal dulu atau bikin grup lagi, kita invite semuanya kecuali dia, terus kita jelek-jelekin grup itu. Goblok nih orang, tolol tau nggak? Ini datanya salah, so tau nih orang udah tolol kayak gini. Jahat banget ya. Seru, tapi ya lo, itu lebih seru loh. Iya. Itu lebih seru loh. Jahat banget. Habis bikin grup baru nih, Cip. Habis bikin grup baru, di-invite semua kecuali dia, terus leave semua dari grup itu. Iya, tinggal dia doang sendiri. Dia sendirian. Itu lebih seru. Dan itu lebih sakit. Benar. Sama satu lagi nih, fenomena yang sangat fenomenal nih. Masalah situasi saat ini. Yaitu portal di mana-mana. Anjay, gue kadang-kadang suka mikir kenapa harus di portal ya. Aduh, ya elah. Kadang gue kasihan tukang Gojek atau tukang Grab mau nganter makanan, nyasar ke rumah gue, dia nanya, "Pak, kalau yang ini di mana?" "Oh, sebelah situ." "Wah, tapi ditutup, Pak." "Iya, di portal." "Oh, iya juga, harus muter jauh banget gitu kan dan segala macam." Padahal sebenarnya nggak di portal pun yang lewatin ke ke wilayah rumah mereka itu ya cuma penduduk situ doang kan. Kalau di gua kan komplek ya, bukan jalan besarnya yang di depan itu kan. Maksudnya kalau untuk masuk ke blok-bloknya masing-masing itu ya orang-orang situ juga gitu. Orang luarnya ya paling orang-orang ya kayak GrabFood atau ngantar makanan, JNE dan lain-lain gitu kan. Kenapa sih harus di portal gitu? Bingung sih gue. Kenapa harus di portal itu? Time for me to speak. Let me ya. Time for me to speak. Let me. Ya. Jadi ini, kalau yang masalah portal, itu balik lagi ke yang tadi si Reza bilang, kurangnya edukasi. Kurangnya edukasi. Pertama, kurangnya edukasi. Kedua, mereka tuh udah didoktrin sama berita-berita yang membuat mereka jadi parno. Betul. Ketiga, mereka bukannya bersiap untuk membuat lingkungan mereka jadi lebih baik, tapi malah mengkarantina kan. Cuman mengkarantina lingkungan mereka ini dengan malah menutup akses gitu. Yang sedangkan kita tahu mereka yang masih kerja harian, mereka yang masih kerja di luar sana, yang harus menghidupi keluarganya di rumah, dari uang hariannya itu, mereka mau dapat dari mana? Dan kita pun pengen ngikutin himbauan pemerintah nih, di rumah aja. Tapi di rumah aja kita juga butuh makanan dong. Kita juga butuh yang namanya yang nganterin makanan gitu. Misalnya yang ojek online yang nganterin makanan,
terus yang nganterin barang. Karena walaupun kita di rumah, kita juga nggak mungkin nggak ngapa-ngapain dong, gitu. Jadi itu sebenarnya ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya adalah mereka berarti menjaga suatu lingkungan mereka itu tetap sehat. Itu yang pertama. Itu positifnya. Cuma negatifnya, mereka kenapa harus nutup? Sedangkan komplek itu butuh hidup juga. Si kompleknya ini, ekosistem di komplek ini juga butuh hidup. Orang juga harus ada keluar masuk juga gitu. Terus kalau misalnya dibilang, oke, karantina komplek gitu, karantina suatu wilayah. Walaupun mereka karantina suatu wilayah, yang seperti tadi gue bilang, mereka di ekosistem si komplek ini butuh hidup. Mereka butuh beli kebutuhan pokok. Nah, mereka berarti keluar dong. Ya enggak? Karena itu yang diperbolehkan. Itu diperbolehkan kalau misalnya kita nyari makanan. Pokok, makanan. Nah, nggak ada yang tahu kan, begitu mereka ke supermarket lah, ke pasar, ke warung depan pun, kalau misalnya mereka nyentuh sesuatu yang ada si virus corona ini, mereka malah bawa pulang. Ya enggak? Sama aja kan? Harusnya, kalau menurut gue pribadi, kalau memang mau mengkarantina suatu wilayah, yang harus ditingkatkan bukanlah cuman aksesnya saja, tapi kesiapan untuk menjaga suatu si lingkungan ini juga tetap bersih. Jangan cuman wilayahnya aja yang dikarantina, tapi ya pemikirannya juga harus diluasin juga. Nah, untuk Pak RT 08 ya coba didengerin tuh. Abdul bener tuh. Saya setuju tuh Pak. Gitu Pak. Ya, that's the statement from me lah. Gue suka sama statementnya Abdul. Kalau gue boleh analisa, ini tipe mahasiswa yang selalu dengerin dosen pada saat mengajar di depan kelas. Pak. Saya nih. Kalau di belakang kelas enggak ya? Dulu, jangan potong dulu. Saya nih, selama saya kuliah, saya baru tatap muka 2 kali. Abis itu online. Udah. Tapi lo tahu nggak sih cara cuci tangan yang benar? Lu ada versi sendiri ya? Ada. Nah, ini gue mau share lagi nih. Cakep. Gimana? Bang Cip, rokoknya Bang Cip. Lo udah lihat? Buset. Ini cara cuci tangan yang benar. Oke. Let's play. Iya. Jujur. Ya ampun, lentiknya itu tangan. Kok kayak jaipong ya? Badannya gede anjay. Tapi dia lentur banget. Widih, helikopter. Widih. Ketahuan kan Reza sukanya yang kayak gimana? Oke. Ini kesimpulannya seorang Reza Ardi ya. Ini yang ini nih, bukan yang di bawah gua. Ini orangnya. Ya, sukanya yang seperti itu. Sorry ya guys. Tadi dia meng-share sesuatu yang mungkin membuat kalian merinding atau mungkin membuat kalian unsubscribe channel ini, mendislike video ini. Gua ya mengakui sorry lah untuk semua yang ada di video ini. Gua sorry banget ya guys ya. Sorry banget. Maaf ya. Jadi kita sudahkan saja videonya. Aku malu. Ditunggu podcast ala-ala dari kita lagi ya. Oh iya bener. Ya ada pesan-pesan aja. Jadi 2. Jadi 2. Adalah. Ini orang konsumnya banyak banget. Tuh kan. Apa mau sombong lagi? Ini HP yang mana lagi ini? Mau sombong lagi? Sebut ini merek HP-nya apa? Ini yang F11 Pro. Oke. Habis ini apa? Oppo ya? Vivo yang
Ini Oke, berarti habis ini akun Vivo ini bayar. cuma bisa dipakai 2. Ya, oke, Kalau berarti lebih dari 2 nggak bisa. habis ini Reza dibayar sama Vivo. Oke, Vivo Iya, benar. tolong ya didengar. Tolong. Nggak perlu, dia sombong, dia nggak perlu dibayar kok. Jadi Vivo Perlu. tenang aja. Nggak Ke perlu. gua Perlu ke gua sama perlu gua Reza aja. capture nggak memori yang Vivo? Nggak usah. Dah, Bang Cip, ada Hai. pesan nggak buat para viewer? Buat para viewer, mari kita bersama-sama Amin. semuanya. Bukan doa. Buat semuanya kita sama-sama gotong royong menangani pandemi ini, karena nggak Caranya bisa gimana? Bergotong royongnya seperti apa? bergotong royong dengan Tunggu dia belum menuruti selesai ngomong. Oh iya ya. caranya Vivo, dengan diem aja. menuruti himbauan dari pemerintah untuk kita yuk stay at home dulu selama pandemi ini, biar untuk mengurangi angka penyebarannya, biar nggak semakin banyak. Buat ini kan yang nonton pasti kan banyak yang adik-adik juga nih yang masih kuliah SMP SMA gitu. Nurut deh sama orang tuanya di rumah dulu gitu. Waktu sekolah belajar di rumah ini jangan malah dijadiin buat tawuran. Kadang ada ya sedih lihat ya mereka malah tawuran, malah nongkrong-nongkrong di jalan gak jelas gitu kan. Kalau Ngapain tawurannya sih sama gitu. corona mah nggak apa-apa ya. Bikin corona jadi Mau kalah gitu. mau matinya lebih cepet gitu. Ingat, kasihan orang tua, asli nyari duit tuh susah banget, apalagi kayak sekarang ini. Bener itu orang tua Juga gue gampang kok. deg-degannya kayak apa ya kan, dia masih mikir lagi ke depan, apakah gue masih bekerja atau gue masih bisa menghasilkan uang untuk ngidupin keluarga. Wes anjir, gue serius banget bangsat. Language, old man. Oh ya. Anjir juga masih nggak boleh. Sama aja. Yang sopan dikit ya. Gimana aja? Kalau gue tetap bagus. Be yourself. Oke. Aja. Ya, proteksi diri lo sendiri. Udah itu aja. Kenapa? Dengan lo proteksi diri lo akan proteksi orang lain. Percaya apa gue? Bener nggak? Bener. Lo bersih, lo sehat, sekeliling lo sehat. Udah, mandi itu aja. 5 kali sehari. Lu komen apa lu? Mandi 5 kali sehari gue. Itu lebay. Nggak perlu. Lebay. Nggak perlu ya? Ya, lu perlunya disiram disinfektan 10 kali sehari. Kalau Mas Abdul apa nih Bang Abdul? Kamera gue yang mana nih? Ada di atas, ada di bawah nih. Yang mana yang nyala? Sombong. Yang ini. Jadi gitu, kalau dari gue, biasa protect your own self. Jadi selama lo proteksi diri lo. Tadi udah bahasa Inggris, karena pakai bahasa Indonesia lagi. Nggak usah di komen, udah biarin. Oh iya. Ini kesempatan dia ngomong. Karena gue nggak begitu suka pakai bahasa Inggris sih. Gue nggak mau dibilang gue jago lah dan sebagainya. Iya benar. Kumlot kan lo ya. Pakai bahasa Inggris. Gue lebih suka pakai bahasa ibu. Bahasa ibu tuh bahasa Indonesia. Kulihat ibu berdiri. Dia nyanyi guys, aja dia nyanyi. Gak harus pakai act out. Jadi itu aja poinnya. Lindungin diri lo. Dengan lo aware sama diri lo akan melindungi lingkungan sekitar lo. Udah itu aja. Gak usah banyak cincong. That's nice. Kalau gimana? It's bedul. Kalau menurut gue mungkin ini agak bertolak belakang, tapi ini pernah gue bilang. Jadi, lu kata gue penjual bakso borak. Apa tuh? Kok bakso borak? Harus ke belakang gitu ngomongnya, nggak diliatin mukanya. Oh, nama sebut saja Mawar. Jadi kalau menurut gue, berlakulah atau bertingkahlah seolah-olah kita sakit. Atau berlakulah atau bertingkahlah di sekeliling kita, mau depan lu, mau belakang lu, mau samping lu, itu
semuanya sakit. Jadi ketika saat kita memperlakukan diri kita seperti itu, kita akan lebih aware, Iya. kita bakal lebih nggak mau nularin orang atau nggak mau ketularan. Jadi kita bakal lebih ningkatin lagi aware-nya kita. That's it. Setuju. Sumpah gue nggak ngerti dulu. Ya, sama. Gue juga nggak tahu tadi barusan ngomong apaan. Ya pokoknya teksnya ada di sini. Oke. Ya, Ya. pokoknya itulah ya. Ya. Jadi siapapun Semoga buat yang yang nonton mau kita- berkontribusi bikin subtitle, tolong ya, maaf. Iya. Nanti bisa minta Ya, tolong sama Pierre. Gue takut lo berdua debat lagi. Jadi ya udahlah ya. Ya udah, kita yang- sampai di... Dit, dari tadi yang debat tuh bukan gua sama Abdul, gua sama lu. Iya, gue kan dari tadi asik makan. Iya benar. Uhui. Ya udah, bye-bye Karena guys. gitu. Thank you for watching. Bye. Bye-bye. 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 Babe udah biarin Reza aja. Bye-bye. Pau, pau. Zip.